Mari kita lanjutkan. Di dalam laporan operasional juga ada yang terkait BMN, yaitu beban persediaan. Ini disebut terkait BMN karena menyangkut belanja persediaan ya, belanja barang yang nantinya akan menjadi aset, itu persediaan. Kedua, beban pemeliharaan ini juga bisa menjadi aset lancar atau aset tetap ya, tergantung pemeliharaannya ini apakah merupakan revenue expenditure atau capital expenditure ya. Kalau revenue expenditure sebetulnya nanti menjadi beban biasa saja habis ya, tidak dikapitalisasi. Tapi kalau capital expenditure nanti akan menambah nilai aset atau menambah nilai akumulasinya ya, tergantung dari sifat capital expenditure-nya itu. Nah, ketiga, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat ini juga sama. Barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu kan persediaan juga ya, tergolongnya. Nah, tapi bebannya dia masuk ke sini. Kemudian bantuan sosial ya, kalau kita menyerahkan bantuan sosial dalam bentuk natura, nah jadi juga nanti ada pelepasan aset yang tadinya milik kantor kita misalnya menjadi milik Pemda misalnya ya, yang mengalami bencana. Penyusutan dan amortisasi ini jelas ya terkait dengan BMN karena mengakui adanya penyusutan. Nah, ada juga kegiatan non operasional ya yang masuk ke LO yang terkait dengan BMN. Itu ada dua kira-kira. Yang pertama surplus defisit pelepasan aset non lancar. Jadi aset non lancar mungkin dilepaskan tetapi mendapat keuntungan ya. Misalnya nilai bukunya 35 juta, kita lepas 36 juta. Ya berarti ada surplus gitu. Kalau di akuntansi keuangan dia gain on sale ya. Nah, defisit kalau atau loss ya, kalau di keuangan itu nilai bukunya lebih tinggi daripada nilai kita lepaskan aset tersebut. Nah, kemudian beban pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Persediaan juga bisa di reevaluasi ya menurut harga pasar ya. Nah, itu nanti misalnya berkurang nilainya, itu akan diakui beban pendapatan. Nah, ini masuknya di non operasional. Tapi yang sebelah kiri ini beban-beban operasional. Nah, kemudian di dalam ekuitas juga ada yang terkait dengan BMN, yaitu di laporan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Misalnya ada koreksi nilai persediaan tadi, ini terkait dengan beban pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Nah, nanti kreditnya kan ke sini ya. Kalau jadi beban, kreditnya koreksi nilai persediaan jadi semacam pendapatan, tapi di ekuitas. Selisih revaluasi aset tetap juga direvaluasi sama masuk di ekuitas ya. Kemudian koreksi nilai aset tetap non revaluasi juga sama ya. Yang terjadi bukan karena revaluasi. Baik ya. Nah, kemudian di Sakti aset tetap ini lingkup-lingkupnya mencakup transaksi BMN, perolehan perubahan penghapusan, transaksi KDP, konstruksi dalam pengerjaan ya, perolehan perubahan penghapusan sama. Jadi kan setiap BMN itu masuk itu kan melalui perolehan. Perolehan ini ada yang dengan APBN, ada yang dengan cara lainnya gitu ya. Cara lainnya misalnya penetapan keputusan pengadilan ya, pilot ya, kemudian disita dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan APBN pasti ya pembelian gitu ya, atau pengadaan. Nah, pengadaan ini nanti kan jenis BMN di pemerintahan itu 5 ya. Persediaan tadi, jenis aktiva tetap maaf ya. Tanah, gedung, bangunan, peralatan, kemudian
jalan irigasi jaringan dan aktiva tetap lainnya. Nah, modul aset tetap ini tadi transaksi BMN, transaksi KDP. Nah, jenis aset tetap yang ini KDP ini dia tidak masuk ke dalam 5 itu kan. Kenapa? Karena nanti dia ini antara aja. KDP itu aset perantara ya, karena dia targetnya menjadi gedung dan bangunan ya, atau jadi peralatan dan mesin. Nah, tapi karena masih dalam pengembangan, masih dalam proses konstruksi ya, makanya namanya konstruksi dalam pengerjaan, maka dia belum jadi gedung dan bangunan atau belum jadi peralatan dan mesin yang kemudian bisa kita pakai, sehingga tidak masuk ke situ ya, karena belum bisa dimanfaatkan. Jadi masih kita sebut sebagai transaksi KDP. Jadi kalau dilihat dari jarak antara jadi aset dan digunakan gitu ya, kalau yang aset tetap lain ya, tanah, gedung, itu kita peroleh langsung bisa kita gunakan. Tapi kalau transaksi KDP kita peroleh itu baru proses konstruksi ya. Konstruksinya bisa 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Yang 2 tahun lebih itu berarti multi-year. Tahun lebih ya, multi-year. Berarti terus jadi KDP. Nanti setelah selesai baru dari KDP diganti. Kalau KDP-nya gedung bangunan berarti jadi gedung bangunan. Kalau KDP-nya jalan irigasi jaringan jadi KDP, jadi jalan irigasi dan jaringan. Kalau KDP-nya peralatan bisa juga ya jadi peralatan. Kemudian ATR ya, aktiva tetap renovasi ya, bisa transaksi perolehan atau transfer keluar. Terus BMN bersejarah dan transaksi pihak ketiga. Penyusutan juga dilakukan penyusutan. Kemudian output dari BMN ini buku barang, laporan BMN, jurnal, aktiva tetap, aktiva lainnya, penyusutan, data barang ruangan, kartu identitas barang ya, histori BMN dan lain-lain. Nah ini DBR itu berarti DIR kalau dulu namanya ya, data inventaris ruangan. Oke. Nah, migrasi transaksi SIMAK BMN menjadi Sakti ya. Yang transaksi BMN, transaksi aktiva tetap aset tetap renovasi, kelima transaksi ini bisa perolehan, bisa perubahan, bisa penghapusan ya, sesuai dengan jenis transaksinya. Kalau di atas itu jenis BMN-nya gitu ya. Ini nanti mengalami yang ketiga jenis ini, perolehan, perubahan, penghapusan. Nanti ada persetujuan dulu, pencetakan buku, penutupan periode, penyusutan, konsolidasi ya. Dari BMN hilang, BMN usang, itu penghentian, itu transaksi BMN ya. Oke. Nah, menunya kira-kira seperti ini. Rekam, ubah, hapus, pencatatan, persetujuan, monitoring, cetak, LDK, membuat summary database, penetapan periode, pengaturan. Oke. Yang secara umum ya. Nah, aplikasinya nanti dimulai dari modul komitmen ya. Kita input vendor gitu kan. Ini nanti akan jurnal komitmen ke modul GLP dan ke modul aset dan tetap persediaan kalau kita jadi beli ya. Masuk nanti hasilnya harus di data ya. Datanya masuk melalui kalau di SIMAK BMN nanti atribut dari si barang tersebut. Kalau gedung dan bangunan misalnya ya, berapa meter persegi luasnya gitu ya. Kalau tanah misalnya berapa meter persegi, terus batas tanah depan, tanah belakang, tanah samping-samping gitu ya, barat, utara, timur, selatan ya, itu harus dicatat ya. Jadi kita lakukan pencatatan. Nah, modul aset itu juga ke GLP ya, General Ledger ya. Terus yang langsung kan ke GL ya, yang lain secara tidak langsung ke modul anggaran, modul komitmen, modul pembayaran. Ini yang khusus modul aset.
Nah, interkoneksi ini juga kita review saja ya. Dulu sudah kita bahas tentunya. Kira-kira interkoneksi yang berlaku di Sakti dengan sistem aplikasi lain dapat digambarkan secara sederhana seperti ini. Modul aset tetap ini ya di sebelah kiri ya, itu dilakukan sudah modul administrasi ya. Ini masuk melalui PJKN melalui aplikasi SIMAN. Dulu kita mengandalkan SIMAK BMN, tetapi datanya juga cukup lengkap. Apalagi sekarang dengan SIMAN ya memang menjadi lebih banyak lagi dan nasional. Nah, modul aset tetap ini berintegrasi dengan modul GLP, Ledger. Pertama membentuk jurnal dan informasi closing, kemudian dari GLP nanti juga men-trace jurnal ya. Ini dari jurnal kapan. Kemudian juga modul aset tetap nanti berhubungan dengan modul administrasi, referensi kelas aset ya. Kemudian juga dari modul persediaan. Nah, dari modul komitmen juga dia akan dapat data kode jumlah angka yang masuk harga ya, yang masuk di kontrak misalnya, dan kemudian kita eksekusi kontrak tersebut ya. Berarti kita ada sama suppliernya dan jumlah dan harganya. Baik, ini integrasi pada modul SAP. Transaksi pembelian, penyelesaian pembayaran langsung gitu ya. Ini transaksi masuk ke modul komitmen. Hibah masuk, pengembangan KDP, perolehan KDP. Nah, pertama perolehan itu dari pembelian. Jadi masuk ke modul komitmen yang awal sekali, panggil data kontrak ya, kontraknya untuk pembelian itu bagaimana, terus dipanggil ya, nanti kemudian lakukan pendetailan. Antara lain meliputi tanggal, pembukaan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Nah, nanti divalidasi oleh approver dan di-approve. Kemudian ini pendetailan itu nanti dapat daftar barang ruangan, daftar barang lainnya, dan kartu identitas barang. Baru dicetak ya, nanti dapat modul general ledger. Nah, kemudian perolehan non pembelian bisa juga ya, melakukan pencatatan jumlah, nilai, tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, dan keterangan. Nah, ini bukan dari pembelian tapi dari yang 4 tadi ya. Dan misalnya bisa jadi hanya langsung dapat dari sitaan gitu ya. Nah, itu berarti daftarnya tidak ada harga mungkin ya. Nah, tapi tetap harus dicatat, tapi juga harga diestimasi. Nah, perolehan misalnya ya, fungsinya mencatat perolehan BMN baru yang berasal dari saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk. Nah, ini jenis-jenis perolehan. Nah, jurnalnya, aset tetap, aset lainnya, KDP, aset tetap belum diregister, ini jenis-jenis yang bisa di jurnal. Contoh, perolehan, khusus perolehan. Transfer masuk, itu berarti kita terima dari entitas lain. Koreksi aset dan revaluasi ya, kalau tidak direvaluasi dan seterusnya. Yang kedua perubahan, ketiga penghapusan ya, jadi tinggal disesuaikan begitu. Ini fungsinya hanya penghapusan, mencatat pengeluaran suatu BMN dari pelaporan BMN. Jadi kalau sudah masuk ke kategori ini, kita baru bisa bilang BMN ini sudah tidak ada.